masih tersimpan. Lah ini tulung masyarakat Parian iso ya kalau bisa ingin diopeni gitu loh. Untuk kenang-kenangan paling tidak untuk UN tadi. Nah itu peralatan-peralatan itu yang untuk membuat trackball. Nah ini kurang lebih demikian. Dan bukan replika ya. Sisa-sisa bahan untuk anu trackball ini masih kita pasang di monumen TGP ini yang katanya Pak Hendro saksi bisu ya kan. Orang yang ceritane, nah ini Mbak Poni ini yang baik hati ikut membiayai pembuatan buku ini nih. Dengan Mas Nur dan teman-teman. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi LKS untuk SMP karena kami membuat buku ini semudah mungkin untuk diterima oleh warga masyarakat Pare. Ini kurang lebih prolog dari kami. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, jadi sekolah SD ini berdiri di bulan Mei 1930. Itu di beberapa literatur ada, di bukunya Devon Gertz juga ada, cuma tanggalnya yang belum. Nah, ini yang diminta oleh Pak Agus dan Pak Hendro ya kan, kalau bisa kita tanggal 22 Mei ini menjadi hari minimal hari disnetalisnya atau hari sejarahnya ST Pare atau SMP 4 Pare. Nah ini tugasnya bapak-bapak kepala dinas yang hadir ya kan, terutama kepala dinas pendidikan atau yang mewakili. Mestinya ditunjang oleh bapak-bapak dari TNI dan Polri karena yang berkompeten mestinya beliau-beliau ini, karena ini sejarah kita waktu itu untuk pasukan ya, ada pasukan di mana dari pasukan Batalion Merak yang dipimpin oleh Pak Sundaryan Sudarmo ya kan. Jadi dari pelaku pertempuran 22 Mei ini bisa menjadikan 3 pelaku ini menjadi gubernur di 3 daerah. Ini kurang lebih demikian, nanti penjenengan bisa. Jadi sekolah ini berdiri tahun 1930 ya kan, bulan Mei 1930 yang menjadi 20 ya kan. Nah ini monggo nanti dengan Bang ini nanti penjenengan. Jadi pertama kali sekolah teknik itu berdiri di di Surabaya itu 1912. Bapak-bapak dan ibu-ibu ya kan. Sejarah dari sekolah teknik Pare ini kemudian kenapa bisa jadi markasnya TGP? Ketika pasukan dari TGP, embrio TGP, siswa-siswa sekolah teknik dari ST Sawan, STM Sawan. Ini ST dan STM Sawan ini dibombardir sekutu pada tanggal 15 November ya kan. Setelah 10 November ternyata gerakan 10 November itu bergeraknya dari Sawan. Itu dibombardir habis, hanya menyisakan 2 gedung, 1 gedung bengkel dan 1 ruang kantor yang masih ada. Nah, bengkel itu yang kemudian kami sematkan menjadi monumennya Hasanuddin Siddiq. Ini demikian. Ini nanti kami harapkan Mas Nur ini yang bercerita nantinya kawan. Nah, dari sana setelah diserbu sekutu, ini pasukan TGP ini mundur sampai ke Sidoarjo, masih dikejar sekutu, sudah dibombardir terus hingga terakhir di Lawang. Lalu di Lawang STM Sawan itu berdiri di Lawang, ST-nya di Malang, yaitu di Sekolah Kristen Malang di Kristelik Malang yang di depan Stadion Gajayana di sana. Nah, di depan gedung sekolahnya dipakai TGP, di situ tuh ada kantor PTT. Kantor PTT sekarang jadi pos telepon dan telekomunikasi itu yang nantinya juga tanggal 21 Juli 47 itu dibombardir juga, malah dihanguskan oleh TGP. Hingga TGP dikejar terus sampai bermarkas di Sumber Pucung. Di Sumber Pucung TGP ini masih juga dikejar terus oleh pasukan sekutu Bandar Belanda. Wah ini luar biasanya di situ. Akhirnya stay-nya di Blitar. Nah ini setelah stay di Blitar ya kan, ini TGP ini lalu mencari
ini kiranya enaknya itu di mana untuk menjadi markas kalau kita membuat bom. Akhirnya dicari sekolah-sekolah yang ada itu ternyata yang barang-barangnya masih utuh itu di Pare. Kebetulan ya kan siswa-siswa dari STM dan ST Papua yang ada di Sawan itu ada yang eksodus ke Pare. Lah inilah mereka ini embrionya ya kan pasukan pionirnya TGP yang ada di Pare. Demikian ya. Karena peralatannya lengkap dari Kompi 1 itu dari markas TGP yang ada di Sumber Pucung yang kemudian di Blitar yang dipimpin oleh Pak Agus Suyono, terakhir beliau Dirjen Industri Logam, pangkat terakhir beliau Mayor Jenderal ya. Itu kemudian beliau mendirikan TGP, basis TGP di ST ini, di mana ST ini di samping sekolahan tapi juga menjadi asrama. Nah, tempat beliau-beliau ini yang 12 orang ini posnya di mana supaya tidak diketahui Belanda ya kan. Mereka tinggalnya di rumahnya Pak Kasra. Waktu itu masih Jalan Kediri nomor 12. Sekarang Jalan Panglima Sudirman ya Pak Indro ya. Ya sekarang dibeli gudang garam. Depan lapangan itu alhamdulillah kami ke sana gedungnya masih utuh ya kan, belum ada. Dan yang ada lagi pos untuk asramanya itu di rumahnya Bapak Aslar ya. Kebetulan cucunya juga hadir di Mas Wawan ya. Itu kemudian berdemikian ya kan. Lalu di sini dikoordinir, dilatih hingga menjadi pasukan TGP yang ada di di Pare ini. Yang kemudian ya kan mereka berlatih mulai dari tahun 47 hingga terakhir tahun 50 pada saat demobilisasi pelajar. Nah, setelah itu perjalanan waktu TGP yang ada di karena lalu di Blitar itu juga terganggu dengan pasukan-pasukan Belanda. Walaupun TNI itu sudah mendirikan pos-pos markas-markas, kalau di Blitar itu Batalion Sriti di bawah pimpinan Pak Susanto, kemudian pimpinan Panglima divisinya Pak Sukono dan sebagainya ya kan. Di sini Panglima Komandan Tempur untuk wilayah Jombang dan Pare ini Pak Sunandar Priyo Sudarmo, yang terakhir beliau menjadi pangkat Mayor Jenderal, terakhir menjadi Gubernur Jawa Timur di tahun 90-an sampai tahun 2000, kurang lebih demikian. Nah, kemudian Bapak-bapak ya kan, pada saat kita itu kenapa waktu itu TGP kok bisa langsung dia dari Blitar dan Pare, yang Pare masih tetap dari Blitar ini lalu hijrah ke Solo karena di Solo merasa aman, dikejar terus hingga pusat TGP yang dulunya di Sumber Pucung yang markasnya tapi di Blitar ya kan, itu pindah ke Solo, jadi markas TGP pindah ke Solo. Yang kemudian setelah Juli itu September 47, pada Juli 48 setelah perjanjian Renville kita diberi janji manis, TGP pindah ke Madiun, berpindah dari komandannya dari Pak Sunarto ke Pak Harpawan. Ini kurang lebih demikian dipindah di Madiun. Nah ini peristiwanya lalu bermacam-macam setelah TGP pindah ke Madiun. Kompi 1 dikembalikan, Kompi 1 selain yang Pare tetap, Kompi 1 dikembalikan ke Blitar. Ini Pak Bambang Triantoro dan kawan-kawan ke Blitar. Kemudian yang Kompi 2 di Madiun, stay-nya di Madiun. Juga kok ada pasukan khususnya yang namanya Stotbrig, itu juga di Madiun. Lalu Kompi 3-nya ya kan, itu di Solo. Kompi 4-nya itu di Jogja. Ini membawai Jogja dan Kedung Selatan. Plus Banyumas. Yang Solo ada konsulat Jawa Tengah ya kan, Solo dan Semarang. Nah, ini yang di Pare fenomenalnya ini cuma ada 60 orang ya kan, dalam satu peleton yang ada di Pare ini 60 orang dan 7 putri. Jadi tidak cuma Bapak bayangkan kalau anak SMP pada saat itu putri masih kecil-kecil, kalau sekarang misalnya baru bermainan HP, pada waktu itu mereka sudah berjuang.
Nah ini hebatnya Pak Saru dan Pak Sulu dan kawan-kawan bapak-bapak dan ibu. Selama mereka ada di Pare ini, setiap melakukan operasi, nah ini. Ketika mereka itu melakukan operasi, ini senjatanya minim bapak-bapak. Jadi kadang-kadang 4 orang itu satu senjata gantian. Stand-nya juga buatan sendiri. Nah ini saya tanya Pak Sulu, saya ngaku tidak Pak? Enggak, betul Pak ya? Nah, mereka ini berjalan Pak ya, mikul bom dari ST ini sampai ke pabrik kopi di Ngerakar dan di Satak. Berapa kilo Bapak ke sana? Ya, 60 kilo. Nah, 7 bulan. Bayangkan Pak, bom yang ada di monumen itu dipikul oleh beliau-beliau, ya kan? Itu sejauh itu. Belum yang dibawa ke Bogor, itu nggak pakai mobil Pak, pikul, nggak usah gitu. Tapi demi bangsa ini, negara ini. Nah ini kalau tidak ditegakkan, itu tidak diperingati, dalam masyarakat kami berdosa itu. Betul Pak? Nah, jadi kami nanti masih ada koreksi dalam begini. Kalau saya ingin dilengkapi oleh penjenengan mungkin mendapatkan biar tulisan itu lengkap. Kalau mau kita tulis mungkin satu besar, tapi ini enggak, kita bikin rangkuman aja lah yang mana. Nah ini demikian. Kemudian senjata-senjata kalau operasi ya kan, karena kadang-kadang persenjatanya kurang, Pak Sunandar Sudarmo ini apingan gitu. Terus gawa bedil golku, akhirnya diberi pinjaman LE Pak. Senjatanya LE. Wah, senjata panjang, laras panjang. Nah ini saya mau tanya ke Bapak Tentara nih, masih apa namanya, ingat bentuknya LE enggak Pak? Atau Jeren? Jeren masih tahu, kalau LE enggak ya? Nah LE ya, kayu ya. Pak Polres masih ada, nyung tolong itu nanti untuk Pak, museum Pak, jangan sampai itu Nah, Jerennya juga begitu Pak. Pak, bayangkan anak SMP bawa senjata yang beratnya berapa kilo Pak senjatanya itu? Yang Jeren berapa kilo Pak kira-kira? 10 kilo Pak. Saya pikir SMP gue operasi, gue konvoi. Nah ini bayangkan. Nah kalau badannya sampai ini pikul 10 kilo lumrah. Makanya ini udah beliau anak SMP yang seperti yang nyanyi ini ya. Ini kurang lebih yang ingin kami angkat kaitannya dengan serangan lompat dari Pare ini. Nah, sebelumnya kenapa kok ada bumi hangus Pare ya kan? Ketika Panglima Sudirman itu melakukan gerilya hingga masuk ke Kediri dan ternyata beliau itu ke Bendo. Tapi waktu itu namanya belum Pare Pak, Bendo Pak. Tahunya di buku sejarah laporannya TBC Matupang itu Bendo. Nanti dibuka aja laporan Banaran. Itu di Jalan Kediri 12. Belanda ada divisi Brigade 5 yang dari Purwokerto memporak-porandakan Jogja, memporak-porandakan Solo, Madiun, kemudian habis Madiun lalu Kediri itu jam 5 pagi ya kan, jam 5 pagi sampai jam 8 itu dibumi hanguskan oleh Belanda dan mereka hitungannya akan menduduki Pare pada jam 8 sampai jam 10 gantian TGP diperintahkan oleh Pak Sunandar itu untuk membumi hanguskan Pare. Semua bangunan yang vital yang ada di sini dibumi hanguskan. Ada gedung PTT sekarang kantor pos ya Pak ini. Kantor pos itu nanti di dalam buku ada bisa yang lihat. Kemudian pos peta, pos Supriyadi dulu namanya. Pos Supriyadi, pos peta, Pegadaian. Kemudian ada rumah besar yang sekarang untuk kecamatan Pak. Nah, itu rumah besar itu sebenarnya bersejarah juga karena Amankurat pernah di sana, terus pasukannya Diponegoro yang pernah di sana.
terus Trunojoyo pernah di sana, pasukannya Kubilaikan juga pernah di sana, tapi di sana nggak ada terdengarnya Pak. Nah ini Nyuntulung Pare ini kudu dielingin pedang yang seksi gitu loh ceritanya. Karena apa? Memang sini tanahnya subur sekali. Karena pada perlintasan sungai dan sebagainya. Nah ini makanya tanggal 25 Desember tahun 48 pasukan TGP diperintah oleh oleh Pak Sunandar dari Batalion Merak untuk dibumianguskan. Semua jembatan yang ada diputus. Nah waktu itu bayangkan mikul bom yang beratnya detonasinya 50 kg. Ini kira-kira berat enggak Pak? Bener Pak? Betul. Nah, ini saksinya tahu betul Pak Ji. Nah, jadi saya nulisnya nggak asal Pak. Saya dengan Pak Hendro ini melakukan penelusuran. Nah, hingga sebelumnya kami itu juga tidak tahu tentang sejarahnya Pare. Hingga pada saat September itu kami diajak bapak-bapak menghadap Gubernur Priyo Sudarmo, Sunandar Priyo Sudarmo. Kebetulan yang muda cuma berdua. Beliau bilang begini, Mas, waktu itu Pak Priyo Sudarmo sudah lebih dewasa daripada jenderal-jenderalnya TGP. Mas, aku wis gawe monumen, wis ngaspal Sidomulyo, eneng sing tak aspal listrik TGP inti. Kok belum orang eneng. Akhirnya bapak-bapak TGP itu membuat monumen yang ada di sana. Nah, monumen itu berdiri tidak cuma begitu saja. Di bawah monumen itu dulunya sumur bapak-bapak. Sumur untuk menyembunyikan kelontongan-kelontongan bom yang nantinya untuk bertempur. Makanya ketika monumen mau kita dirikan, sumur itu kita gali lagi, ternyata masih banyak. Dan ada 3 yang utuh betul itu 3 yang akhirnya kita pasang ya kan. Leres Pak Ji, leres. Nah ini yang kita pasang di monumen itu betul-betul bukan replika tapi selongsongnya bom yang kita bangun. Nah ini bapak yang dari tentara kudu RT nih. Tapi ya pangapunten karena setelah 24 tahun kami kalau tidak dipaksa Pak Hendro dengan Pak Agus ini ya kan Mbak Tuti untuk menulis ini juga mungkin tidak terjadi kita menulis buku ini. Jadi itu memang di monumen itu betul-betul monumen yang bersejarah. Begitu juga monumen di Ringin Budo itu memang pertempurannya di sana. Karena Belanda dari dua arah memang ingin menduduki di rumah besar tersebut. Ini sedikit tentang serangan Bumi Hangus Pare. Hingga setelah Bumi Hangus Pare ini Belanda ini tidak pernah masuk ke Pare, tapi dia curi-curi. Dan di sini Nyuntulung. Tapi jangan menjadi sara ya kan. Karena ada beberapa keluarga itu di buku Clifford Garciada itu ada beberapa pedagang pangan ya kan, pada bahan pangan yang Cina ya kan, terutama dari keluarga Oi. Di buku itu juga ada. Ini yang menjadi spionnya Belanda, bahwa di Pare itu ada pergerakan atau tidak. Ternyata tidak ada pergerakan. Memang ini oleh Batalion Merak kalau bisa jangan ada pergerakan. Hingga Belanda itu selalu mencoba masuk ke Pare. Dia membuat jembatan Bailey. Di jembatan-jembatan yang sudah diledakkan itu mereka mencoba lewat, konvoi secara teratur setiap hari Selasa, hari Jumat. Mereka itu karena kalau hari Jumat kan kita sholat, jadi kan kita kan tidak tahu ketika kita sholat rakyat Pare melakukan sholat, mereka konvoi ini tidak diketahui. Nah, mereka mencoba melakukan gerakan di kandangan. Ternyata tidak ada respon dari Batalion Merak maupun TGB maupun SPR yang ada di Pare ini, terutama dari Hizbullah. Nah ini kalau Hizbullah ini mestinya NU ya, ada tidak keluarga NU? Nah ini ya. Ini kurang lebih demikian Bapak-Bapak. Nah, hingga pada waktu itu di tanggal 20 Mei tahun 49 Belanda ini lalu mencoba ya kan membuat suatu gerakan yang ingin menduduki Pare sebagai
sebagai markas militer. Kenapa kok sebagai markas militer? Karena ini daerah persimpangan dari Nganjuk sampai ke Blitar Malang, dari Jombang sampai ke Kediri. Kalau di sini dikuasai Belanda ya kan, ini pabrik-pabrik tebu, pabrik-pabrik gula yang ada ini bisa dihidupkan untuk anak Belanda. Dan perlu diketahui bapak-bapak ya kan, sektor ekonomi Pare yang diperes oleh Belanda ya kan, ini 30% pemasukan kekayaan Belanda selama ini, selama kultur stelsel ini 30%-nya dari Pare bapak-bapak. Nah, Sugiyoto itu karena bumi Pare. Nah ini demikian teman-teman. Ya mereka ini kebetulan di TGP ini ada 3 seksi, di Pare ini ada 3 seksi pionir ya kan, terutama di markas di SD Ngasem ya kan. Saya jadi malah belum ke sana nih, masih atau tidak SD Ngasemnya. Terus selalu di sini di Jadi Berantas Barat di sana dipimpin oleh Pak Soekardi Pranoto, kalau yang di sini dipimpin oleh Pak Harsono ya kan, ini Berantas Timur. Nah kemudian ya kan, tapi Belanda tidak tahu ini, Belanda tidak tahu. Nah di seksi PHB ini ada banyak diduduki atau oleh putri-putri SMP yang dari Blitar ini tadi. Nah mereka itu yang selalu berjalan sambil berjualan tapi mencari informasi, hingga mereka dari seksi PHB ini dapat diketahui bahwa pada tanggal 22 Mei Belanda itu mau mengadakan pendudukan di Pare, dan memang sudah duduk tanggal 22 Mei itu pada tanggal jam 6 pagi mereka bergerak dari Kediri, kemudian jam 8 itu sudah sampai di Pare. Itu terdiri dari beberapa brand carrier, beberapa truk, beberapa panser dan jeep. Dan jeep, beberapa jeep milis, dan dengan satu pasukan penuh yang terutama dari Gurkha. Jadi ceritanya londo ireng gitu loh Pak. Pak, setelah Pak Sunandar ini diberitahu, beliau memerintahkan yang namanya Pak Wahono. Kapten Wahono ini juga yang bisa menulis. Dari Kapten Wahono itu di sini lalu mengadakan rapat bagaimana melakukan serangan, bukan pertempuran tapi serangan. Jadi Belanda biar dulu diserang dari beberapa tempat secara bergelombang. Karena jumlahnya terbatas Bapak-bapak. Karena jumlahnya PGP yang ada di sini cuma 60 orang, Pak Sunandar lalu memerintahkan ya kan, beberapa pasukan PGP itu untuk melakukan penghadangan ya kan, di mana melibatkan unsur-unsur TGP dari Stubrik Madiun ya kan, dan juga yang dari Blitar. Yang di Blitar ini terutama untuk melakukan penghadangan di daerah Plosor. Plosor itu Plosor Paten Mbak, Plosorjo. Di sana waktu itu masih rumpun bambu Mbak. Jadi paling enak untuk melakukan penghadangan. Jadi jangan sampai pasukan yang dari Blitar ini masuk ke sini membantu pasukan yang bertempur di Pare ini. Sedangkan yang bapak-bapak yang ini jumlahnya terbatas, ini melakukan penyerbuannya bergelombang. Bergelombangnya ini satu daerah ini mundur ya kan, mundur. Kemudian yang dari kedua maju, tapi bedilnya sama Pak. Kalau saya beli podo, mergo kurang itu tadi ya Pak Sunu ya, beli kurang itu tadi, terus gantian gitu kan. Nah ini, tapi bomnya ini yang paling penting. Jadi kalau kita melihat track bom itu ada 4 sistem yang dilakukan oleh bapak-bapak. Ada yang pakai peletupnya pakai aki, ada yang listrik, ada yang mekanik ya kan. Ada yang dilontarkan gitu saja. Kalau sekarang anak-anak kecil sekarang itu bikin size dog itu loh. Jadi sebenarnya di belakang gitu. Ada yang bomnya ditanam dan sebagainya. Nah, pasukan TGP lebih suka melakukan pertempuran di medan terbuka. Artinya di medan terbuka begini, walaupun itu tertutup oleh pohon-pohon. Kalau di persawahan itu kalau keadaannya sunyi, sepi, ya kan, itu kan taunya pasukan dari Belanda yang lewat di jalan itu kan tidak ada pergerakan. Tapi padahal di sawah-sawah itu banyak pasukan. Nah ini yang nantinya melakukan aksi dengan trackballnya ini. Karena yang diandalkan pada saat ini trackball. Bagaimana tidak kita melawan brand carrier itu kira-kira
satu Brand Carrier bisa memuntahkan peluru dalam waktu 1 menit berapa peluru, Pak? Brand Carrier. Brand Carrier. Brand Carrier itu yang apa namanya seperti Thompson itu. Ya, itu kira-kira berapa, Pak? Jadi bisa kurang lebih sekali 1 menit itu 50 sampai 100 peluru, Pak. Ya. Nah, ini yang bapak-bapak yang sekarang aja sudah tidak ada, Pak. Sudah tidak ada. Nah, yang itu dari atas panser. Kita melawan senjata yang seperti itu. Hingga pada tanggal 22 Mei itu selama 4 jam korbannya betul-betul dari Belanda itu apa namanya besar sekali. Dari TGP 1 orang, cuma Pak Jono. Itu aja karena dia tuh mungkin ke Peronggo, ke panser yang di depan itu masih bisa bergerak. Beliau dari apa namanya dari pos peta ini yang sekarang jadi Pegadaian itu, dari Pegadaian ini beliau keluar, ya kan? Beliau keluar, dia menembakkan dengan standnya itu tertembak, Pak. Tertembak. Akhirnya beliau gugur di tempat itu juga di apa namanya di depan apa Pegadaian tersebut. Ini satu korban. Setelah ini lalu tidak ada Belanda betul. Korbannya banyak, Pak. Nah, yang termuat di buku biru ini, tapi tidak waktu itu lalu tidak diumumkan secara global karena bisa terjadi kasus internasional. Di dalam pasukan yang dibawa oleh Belanda itu ada 3 delegasi dari Komisi 3 Negara. Di buku 2 buku ini ada. Ini kalau sampai diketahui PBB dan sebagainya, ini menjadi sanksi buat Belanda maupun Indonesia. Artinya waktu itu tidak diumumkan. Jadi kalau nanti bapak-bapak sempat membaca buku biru atau buku hijau ini, nanti bisa ada kejelasannya, walaupun sepintas. Nah, setelah pertempuran SU serangan 22 Mei ini berhasil, bapak-bapak, ini lalu tidak ada pergerakan dari baik dari Brigade 5 maupun Brigade 4 ya kan, yang masuk di Kediri dan sampai Malang ini yang lewat Tuban dan lewat Sarangan ini tadi. Kemudian pada tanggal 17 Juni ya kan, Belanda ini mencoba masuk lewat Liliman, Nganjuk, masuk lewat Liliman. Ini mendadak sekali hingga waktu itu TGP juga mendadak melakukan perlawanan, melakukan penghadangan. Di sana 2 pasukan TGP yaitu komandannya sendiri Pak Sukarti Pranoto maupun Pak Muhartoyo ini gugur di sana. Tapi ada beberapa beberapa peralatan militer Belanda, ya kan, beberapa panser dan itu ini di sini ya kan, ini hancur total juga dengan pasukannya. Tapi kita tidak tahu berapa jumlah pasukannya. Ini kurang lebih demikian. Kemudian tanggal 17 kemudian pada tanggal 17 Juni itu Belanda surut. Kemudian pada tanggal 22 Mei Belanda mencoba masuk lewat Tegowangi. Di sana terjadi pertempuran di Tegowangi, itulah bisa tercatat ya kan berapa pasukan Belanda yang gugur yang dihitung oleh masyarakat yang ada di sekitar situ. Yaitu ada 55 pasukan dari Gurkha yang tewas saat itu juga di situ. Rupanya tanggal 22 ini Belanda nggak puas. Besoknya lagi dia nyerbu lagi datang. Kemudian terjadi peristiwa di Bogo ini. Di peristiwa di Bogo ini juga luar biasa. Nah ini kira-kira Pak yang tewas Belanda waktu itu berapa Pak? 100-an ada? Lebih mungkin. Ini bukan saya ngomong Pak, saksi pertempuran. Jadi kurang lebih Belanda yang meninggal, yang tewas di Palere itu luar biasa banyaknya. Tapi dari pihak masyarakat Pare itu cuma 4 orang, 3 dari TGP, 1 dari SPR, dan 1 yang memimpin pertempuran di di Bogo itu Letnan Harahap dari Batalion Merak itu yang gugur dimakamkan di makam pahlawan di Kediri, tapi lalu dipindah ke Kediri. Ini demikian bara yang ada di Pare, bapak-bapak. Nah, begitu juga di tanggal dari 22 itu peristiwanya ada 2 pertempuran, 1 serangan umum, 1 pertempuran di Ploso itu.
Ini sekilas dari buku yang kami. Nah, oh ya sebentar. Ini yang hampir saya terlupa menyampaikan, Bapak-bapak, senjata-senjata yang ada yang dipakai waktu itu, lalu yang dipakai oleh pasukan baik Batalion Merak maupun TGP, ya kan, itu lalu semuanya ketika lalu terjadi operasi, ya kan, baik dari tentara TNI sendiri, itu semuanya oleh Pak Sunandar itu diperintahkan masukkan sumur di Sidomulyo. Hingga pada tahun 77 sebelum pemilu itu di senjata-senjata itu diambil, ada beberapa puluhan stand Karabin maupun LE yang ada di yang ada di Sidomulyo itu diambil oleh Kodim. Nah kalau sekarang senjata-senjata itu apa dimusnahkan karena sudah terlalu tua dan tayengan karena air. Kemudian ada lagi yang di rumah di Sidomulyo nanti yang posnya Batalion Merak yang ditinggali oleh Pak Sunandar itu masih ada 2 LE maupun Zero. Ini demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekilas tentang bedah buku pada hari ini. Kita buka nanti ruang diskusi, ya kan. Kami harapkan masukan dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk membuat buku yang lebih baik yang nantinya bermanfaat untuk masyarakat Pare. Demikian dapat kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertanya. Namun sebelumnya kami umumkan bahwa hari ini bedah buku nanti masih ada acara khusus dari tubuh IKP TGP, masih ada Rakernas, dan hari ulang tahunnya yaitu tanggal 2 Februari dilaksanakan besok upacaranya di SMP Patare. Jadi kita katakan hari ulang tahun TGP nasional saya ditempatkan di SMP Negeri Patare, Kabupaten Kediri. Mohon kepada ibu bapak undangan yang mendapatkan undangan untuk acara hari Kamis besok hadir kembali di SMP Patare untuk mengikuti acara peringatannya di halaman belakang. Kalau acaranya di depan, nanti peringatannya di depan. Sana sudah dipasang panggung dan bapak ibu bisa melihat secara langsung benda-benda mesin-mesin yang dulu digunakan TGP untuk berjuang itu masih ada sebagian, karena yang banyak sudah kita ikuti pemerintah Pak, perubahan ST, SMP, SLTP keterampilan ke SMP lagi, ini kebijakan pemerintah, kita hanya melaksanakan itu. Jadi mohon kehadirannya besok, dan barangkali ada yang bertanya, kami persilahkan. Monggo Bapak, Ibu. Dari warga Pare mengajukan tangan akan kita berikan kesempatan. Oh, ada di sini. Ya. Siapa mengajukan tangan itu? Sengaja buku belum kita berikan. Iya, sengaja buku belum kita berikan dan akan kita berikan setelah ini. Terinspirasi dari kalimat bedah buku. Nanti kalau bukunya sudah dibawa, bedah wis keliwat. Memang akan kita berikan PR untuk jenengan, sehingga jenengan nanti akan lebih luasa, lebih mendalami, dibaca dengan nurani yang jernih di tempat masing-masing, akan menimbulkan ide-ide projek yang lebih bagus untuk Pare Kediri. Dan terinspirasi juga dari Bapak Kepala Sekolah, kalau rapat, pandanglah saya. Ojo dulu HP. Ini Bapak Kepala Sekolah HP selalu gitu. Pandanglah saya. Gitu ya. Sehingga HP itu dulu silent, perhatian konsen pada Bapak Kepala Sekolah. Dari juga gitu, konsen pada Bapak Kanko dan Bapak-bapak yang terhormat memberikan paparan ini. Silakan yang akan bertanya. Oh iya, dari Ibu. Dari TGP Jakarta menggunakan mic yang mana Ibu? Ini Ibu ya. Monggo langsung pada Bapak Tan. Terima kasih, luar biasa ini. Saya sangat apresiasi kepada Mas Kanko. Dia adalah saksi sejarah. Dan saya terus terang saya respect dengan dia. Sampai diterbitkannya buku
dan sampai belum bisa diedarkan. Pertanyaan saya sangat singkat. Kapan buku itu kami bisa baca, kami bisa menikmati? Karena ini merupakan sejarah, Pak. Ya, saya sangat haus dengan masalah sejarah perjuangan para bapak-bapak pejuang kita. Saya adalah salah satu keturunan dari para pejuang, dan kami ingin melihat buku itu bisa dihidangkan kepada regenerasi penerus, supaya kita juga bisa punya gambaran ke depan. Regenerasi ke depan tuh akan menampilkan apa dan mempunyai prospek apa terhadap para pejuang-pejuang yang sudah terdahulu, yang sudah meninggalkan kita. Masukan kami hanya itu, cukup. Saya harap buku itu bisa cepat beredar, Pak. Ya, sekali lagi, kalau memang pemerintah akan mensupport daripada buku-buku perjuangan yang akan diterbitkan itu, Pak, saya minta sekolah SMP 4 ini juga tolong diberikan sedikit bahan-bahan untuk sejarah, supaya mereka mengetahui sejarah perjuangan itu seperti apa. Bila perlu itu dicantumkan prasasti, Pak, di sekolah ini, agar mereka anak-anak putra-putri dari sekolah SMP 4 ini bisa membaca dengan baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Satu lagi dari Ibu Tuti. Mbak Susi cantik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat tadi ceritanya yang sangat heroik, ya, saya mohon bantuannya dari Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili, Bapak yang mewakili Kodim, Bapak yang mewakili Polres, karena ini merupakan sejarah yang sangat heroik bagi Kota Pare khususnya dan Kabupaten Kediri. Mohon ini juga bisa dibantu untuk menggelitik kepada pemerintah daerah, karena ini akan merupakan ikon. Ya, jangan sampai hanya ada serangan umum di Solo, tetapi di Pare ini lebih heroik karena apa? Korbannya dari belanja sangat banyak, tetapi dari pihak kita hanya sedikit. Mohon bantuannya Bapak, ya, karena selama ini untuk menembus ke Masbuk itu kok sulit sekali gitu, Pak, ya. Mohon bantuannya, Pak, ya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, good. Ada lagi satu lagi ya? Sebentar. Jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia bagi kita semua. Saya sebetulnya cuma mau banyak pertanyaan, ada 1, 2, 3, tapi sudah diambil dua-duanya sama Mbak Tuti sama Mbak Yanti, sehingga saya hanya kepanjangan tangan dari sebelah kiri saya, yaitu dari Kodim, dari ini. Mohon supaya kalau bukunya sudah siap, mereka diberikan bagaimana kita akan membantu kalau tidak ada buku yang dikasih ke beliau-beliau itu saja ya Pak, ya, benar kan? Ada lagi nggak Pak? Oh, senjatanya kali ya Pak, ya, kalau Bapak senjatanya masih ada. Nah, ini kebetulan SMP Negeri 4 Pare ini yang nanti mungkin Bapak-Bapak akan melihat ada Wilis yang masih ada tahun 1946. Di situ akan dibikin museum ya Pak Agus, ya, museum kecil bahwa di sini masih ada Wilis asli dari pelaku sejarah. Lalu ada apa Mas Kako yang 1936 itu apa? Mesin bubut ya, mesin bubut dan sebagainya. Jadi di pojok itu nanti akan dibikin museum. Kalau misalnya tadi kan Mas Kako bilang di Kodim itu masih ada nggak sih senjatanya gitu kan? Ya kalau di Kodim masih ada, boleh deh dikasih ke sini ya Pak, ya. Matur nuwun sebelumnya. Begitu saja Pak Moderator dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 3 dulu ya. Tambah lagi 1. Mari Bapak. Ya, saya mau tanya sama Mas Kanto gitu ya. Itu pada saat itu kan disebut bahwa itu tentara Gurkha ya. Padahal pada saat itu kan tentara Gurkha itu kan tentara Inggris gitu kan ya. Tentara Inggris itu hanya berperang di 10 November karena itu apa namanya Brigade Fighting Group yang dari India gitu kan. Tapi sesudah
sesudah dia kan membonceng antara Inggris membonceng. Tapi sesudah itu Inggris masuk gitu kan ya, Belanda masuk. Sudah itu Inggris kan artinya sudah nggak ikut lagi di pertempuran. Dan pada saat itu yang sebagai jenderalnya itu Jenderal Spur gitu kan ya. Dan kemudian dia juga sudah mati gitu kan di bom gitu kan waktu di perjuangan nggak salah di Medan di Sumatera Utara. Ya itu malah saya koreksi aja gitu kan, apa benar Bung Karno itu masih ada kan ya. Ya, terima kasih. Barangkali tambah satu lagi. Nah, Pak Heru. Dari sebelah sana. Oh ya. Sebentar. Hari Bapak sudah dirangkum semuanya. Saya udah dulu ya. Dari masa atau dari? Oh, ini dari Pareri. Oh iya. Silakan. Terima kasih. Saya mewakili dari komunitas Pare Heritage. Cukup menarik pembahasan di buku tersebut. Yang sebelum saya tanya-tanya sedikit basa-basi sedikit. Silakan. Bumi Hangus area Pare ini kan dalam istilah Bumi Hangus kan membumi hanguskan bangunan-bangunan kita. Seperti ini yang saya soroti tentang ya kita tahu Pare merupakan pusat dari perkeretaapian dari Kediri Stone Tram Maskapai menjadi pusat sejak 1919. Nah, menjadi pusat beberapa fasilitas penting seperti mulai depo loko, balai asa, komplek khusus rumah dinas pegawai bahkan sampai kantor dengan rumah direktur menjadi mungkin sasaran ya. Nah, yang saya tanya di sini pada masa agresi kedua, adakah peran perkeretaapian khusus di Pare ini pada masa perjuangan? Oh iya. Karena memang di beberapa tempat seperti di Blitar, Kertosono dan Jombang itu fasilitas perkeretaapian khususnya stasiun itu sudah hancur, nggak tersisa. Nah, untuk di wilayah Pare sendiri ini apakah ada peran dari perkeretaapian terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan khusus di wilayah Pare ini? Nah, mungkin itu saja, terima kasih. Iya, luar biasa. Semangat juang yang sudah melakukan dengan ini. Dari masa iya Bapak Novi sekalian ya. Bentar lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idul dikasih kesempatan. Mungkin ditumpuk dulu ya pertanyaannya banyak. Udah hafal semua Pak Kakak tuh kamusnya beli. Oke, ya yang pertama sama dengan Ibu dari TGP tadi ya. Saya penasaran juga tentang bukunya. Saya harap bisa mendapatkannya hari ini, tapi ternyata sebenarnya harus ditunda ya. Padahal sudah sangat-sangat penasaran karena di Kediri itu sangat haus ya teman-teman, tidak hanya pemerhati budaya karena di sini ada Pare Heritage Pasar, Dewan Kebudayaan, Dewan Kebudayaan Kota juga hadir. Itu semuanya haus tentang sejarah lokal karena tidak hanya itu saja, juga pelajar Bapak Ibu. Waktu kita adakan kegiatan lawatan sejarah, cagar budaya masuk sekolah itu mungkin sejarah nasional, sejarah internasional yang ada di buku pelajaran oke, kita tahu, tapi daerahnya sendiri-sendiri minim yang tahu mungkin yang senang ikut berusukan di komunitas sejarah itu aja. Iya. Nah, harapan saya hari ini mungkin saya mohon izin untuk bisa mengcopy atau mungkin ada akses yang saya bisa mendapatkan selain buku yang baru ini juga dua buku yang tadi diperlihatkan ya, buku hijau sama buku biru. Yang penting nggak buku merah. Bisa ditangkap bapak-bapak. Ya. Ya itu. Kemudian saya apresiasi jika tadi ada wacana bahwa SMP 4 Pare akan membentuk museum TGP ya di sekolah sini.
Jadi konsepnya museum school. Ada museum resto, di sini ada museum school. Jadi sekolah yang saya harapkan kedepannya tidak hanya benda-bendanya, tapi juga konsep fisik bangunannya juga dipertahankan. Dan ini bisa dikolaborasikan selain dengan Pemkab, mungkin lewat Dewan Kebudayaan, karena hari ini hadir dengan Bapak dari pihak Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Kearsipan juga bisa mengkomunikasikan bagaimana mungkin di arsip, dinas arsip juga ada bahan yang bisa untuk menambahkan di museum, ya. Terus foto-foto kuno dari teman-teman Pare Heritage mungkin juga banyak koleksi foto-foto kuno, koran-koran kuno, semacam itu. Nah, dan juga mungkin Pak Indro juga, ini karena kakak beliau adalah salah satu tim ahli cagar budaya Kabupaten Kediri, mungkin bisa disegerakan Pak untuk masalah kajian dan penetapan status SMA 4 ini sebagai cagar budaya tingkat Kabupaten Kediri. Hari ini nanti kedepannya juga ada, kalau sudah ditetapkan kan ada konsekuensi yang bisa ditindaklanjuti, ya, terutama tentang pemeliharaan. Kalau ada nanti museum di sini, semacam itu. Ya, harapan saya hari ini bisa mendapatkan mungkin kopi yang punya. Karena teman-teman kalau kegiatan itu juga harus tentang sejarah perjuangan. Kita selama ini masalah candi, ya, batu, kuburan, ya, masalah perjuangan berdirinya negara ini malah kurang, semacam itu. Mungkin arsip-arsip Belanda banyak, tapi ini perjuangan malah kita kayak sangat minim gitu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pasak Bapak Novi. Masih ada? Oke, masih ada. Dari DK4. Iya, yang sudah berhasil membawa nama-nama ke sini. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didin dari Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Komite Manuskrip Sejarah dan Purbakala. Ya. Alhamdulillah, terima kasih telah diundang dalam kegiatan yang sangat luar biasa ini, dan ini sangat menarik sekali dan menambah wawasan warga Pare khususnya dan secara umum Kabupaten Kediri terkait momentum-momentum bersejarah yang ada di daerah ini. Nah, ke depan kami dari DK4 akan merekomendasikan juga dari hasil bedah buku ini mungkin nanti kepada Mas Bub, karena kami setiap 3 bulan sekali memberikan rekomendasi ke Bupati. Salah satunya mungkin nanti terkait peringatan peristiwa serangan umum 22 Mei ini. Terus kemudian rekomendasi kami juga mungkin selanjutnya adalah Bapak Tilas juga nanti di salah satu peringatan peristiwa itu ada Bapak Tilas Kota Tua Pare, mungkin bekerja sama dengan teman-teman Pasar dan Pare Heritage, dan juga mendorong pemerintah Kabupaten Kediri khususnya TAJB untuk menetapkan SMP 4 Pare ini sebagai salah satu bangunan cagar budaya di Kabupaten Kediri. Memang dari dulu Pare ini sangat seksi, ya, sehingga banyak sekali yang tertarik dengan kota kecil ini. Bahkan dulu seperti yang disampaikan bahwa Pare ini adalah kawasan yang makmur sejak abad 9. Dian Tulodong, Raja Medan kuno sudah memberikan penghargaan berupa tanah sima atau perasaan dengan dituliskannya Prasasti Harinjing sebagai salah satu monumen penting pengingat bahwa kawasan Pare ataupun kawasan Kabupaten Kediri wilayah timur ini adalah kawasan yang sangat luar biasa. Sejarah kembali muncul. Membangi waktu hitam yang terbenam kalau suci akan bersinar selamanya. Kami juga terus mendampingi komunitas-komunitas sejarah dan budaya di Kabupaten Kediri, terutama komunitas Pasar, Istana Sejarah Budaya Kediri, dan juga Pare Heritage, untuk terus mengajak pemuda-pemuda Pare untuk cinta budaya, bangga akan kebudayaan daerah, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan positif terkait sejarah dan budaya.
Yang terakhir itu masak mungkin karena pandemi ya belum sempat mengadakan jelajah kota tua Pare. Padahal itu sudah menjadi agendanya pasang ya Mas Novi. Mungkin dalam waktu dekat salah satu titik kumpul atau pusatnya itu di markasnya TGP ini mungkin. Itu sangat menarik sekali untuk jelajah kota tua. Pare ini sangat luar biasa, banyak bangunan-bangunan bersejarah, bangunan besar. Pare bukan apa-apa kalau teman-teman geloranya kurang seperti itu. Karena Pare ini dinilai strategis tadi di Belanda sampai ada rumah sakit Tulungagung itu, rumah sakit Sarjana. Kalau bukan kota yang penting, nggak mungkin didirikan rumah sakit sebesar itu. Kalau kota kecil yang nggak penting atau kota yang saat itu tidak berharga, nggak mungkin didirikan stasiun atau pusat KSM di kala itu dengan fasilitas penunjang perusahaan-perusahaan perkebunan besar di Pare, ada pabrik gula, ada pabrik kopi, pabrik serat, banyak sekali di wilayah Pare dan sekitarnya. Kalau dulu kita nggak bicara administratif Kecamatan Pare, tapi kemarin secara umum adalah Kabupaten Kediri seperti itu. Nah, mungkin itu saja saya dari Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Sekali lagi terima kasih banyak atas undangan dan buku yang sangat luar biasa ini, dan semoga ke depan bisa menjadi inspirasi terutama masyarakat Pare dan pemuda-pemuda Pare untuk bisa tetap menggelorakan kejayaan Pare di masa depan. Iya. Terima kasih. Ini masih ada. Iya, ditampung Bapak ya. Gak usah khawatir, semua sudah siap dijawab. Ini Pak Yus, silakan. Siang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari DK4 juga, menyambung dari Mas Didin tadi. Nama saya Yustiono Fatoni. Kebetulan saya di Komite Seni Pertunjukan. Jadi sesuatu, kalau kita berbicara tentang TGP pada hari ini, karena saya datangnya terlambat, tapi saya sudah pernah curcol dengan Pak Hendro terkait masalah TGP itu luar biasanya memang unsur sejarah yang ada di wilayah Kabupaten Kediri yang memiliki cerita yang heroik luar biasa. Di wilayah selatan juga ada Jenderal Mustopo yang begitu luar biasa juga, di wilayah Kediri, asli Kediri juga kan gitu. Untuk itu tadi menyambung dari Mas Didin, sesuatu ketika kita berbicara pada generasi saat ini ya, berbicara tentang sejarah, kebudayaan dan sebagainya, itu memang sulit kita untuk memasuki wilayah mereka, anak-anak zaman sekarang. Karena saya pernah dengar itu katanya Pusatata Surya anak muda sekarang itu drakor, ya kan? Pusatata Surya mereka drakor. Nah, bagaimana kalau sejarah ini kita ini juga seharusnya bisa menjadi budaya kita, seharusnya juga bisa menjadi pusat tata surya bagi anak-anak generasi muda itu. Tinggal kalau kita hanya berargumentasi kan lama nanti prosesnya. Tapi pelaksanaan yang harus kita lakukan seperti apa kan gitu. Kalau di dalam bidang saya di sini pertunjukan, memang saya sudah komunikasi dengan Pak Hendro terkait nanti bagaimana mengemas sebuah cerita, sebuah teatrikal ini berbentuk visual gitu. Jadi ketika ini divisualkan mungkin akan lebih mudah diterima oleh anak muda. Dan ini peran penting, mumpung di sini ada juga Dinas Pendidikan Pak Arif Fatoni, sesama namanya Pak Fatoni juga, gitu kan. Karena pada saat ini kita kan ada yang namanya kurikulum merdeka. Ya, ini cerita lokal ini menurut saya Pak Fatoni untuk bisa nanti juga dijadikan sebuah ide di mana nanti sejarah lokal atau budaya lokal ini dimasukkan ke dalam muatan lokal bagi generasi semuanya, mulai SD, SMP,
TK dan sebagainya dengan taraf-tarafan mereka. Maksudnya kalau SD berarti harus seperti apa, SMP harus seperti apa. Sehingga ketika muatan lokal ini dilakukan dengan unsur budaya lokal, insya Allah generasi ke depan ini lebih memiliki integritas bagaimana memajukan atau bangga terhadap negerinya sendiri. Karena ya kita tahu lah, kita bukan munafik lagi bahwa anak-anak sekarang untuk bangga kepada negerinya sendiri malah sulit, bahkan memprotes, apalagi memprotes pemerintah salah kok pada wis mumet kan gitu. Ya inilah yang ingin saya sampaikan. Jadi strategi apa nanti yang mungkin kita bisa bersama dengan dinas pendidikan, dengan pemerintah daerah, dengan dinas pariwisata dan kebudayaan, sinergisitas untuk lebih bagaimana membicarakan tentang Kediri menjadi pusat peradaban. Atur mbah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banyak sekali pertanyaan, dan ini akan kita berikan kepada beliau-beliau yang kompeten. Bapak Ibu, sebelum saya berikan kepada Bapak Anggo, Bapak Agus dan Pak Tony, ini untuk tagihan sebelum saya tutup hari Pak Anggo. Hari ini susunan acaranya nanti ada pembagian buku, Bapak. Bukunya sudah saya terima, ya sudah kami terima. Nanti kalau diberikan kemarin, hari ini tidak ada kalimat pandanglah saya. Jadi itu. Ini, jadi itu buku selain nanti akan kita bagikan berinteraksi akan menerima. Untuk buku serahan umum 22 Mei. Sedangkan untuk buku biru dan buku hijau bisa langsung koordinasi dengan Bapak Kanto. Oke. Pemda TGB itu Bapak Nur Hadi. Ya. Waktu kami berikan kepada siapa dulu nih? Pak Agus, Bapak. Terima kasih Bapak Ibu antusias untuk mengikuti bedah buku. Saya yang dituakan di SMP Pak Pare sangat berterima kasih atas kehadiran secara keseluruhan. Bapak Ibu, saya tidak menanggapi secara berurutan, tetapi loncat-loncat saja. Yang pertama, terima kasih dari Dikapan bahwa semuanya kayaknya penasaran dengan buku, sengaja tidak dibagikan lebih awal. Benar dikatakan oleh Pak Sabto, kami memang sudah menyiapkan biar kita saat ini konsentrasi saling memandang, Bapak Ibu. Maka dari itu nanti setelah kegiatan ini nanti akan kami bagikan untuk panjenengan buku yang serangan umum seperti ini, Bapak Ibu, seperti nanti kami bagikan untuk panjenengan semua. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih panjenengan akhirnya tergugah dan secara keseluruhan tergugah apa dan bagaimana Pare sebenarnya. Yang selama ini kan hanya pernah ke Pare, mungkin kampung Inggris saja Bapak Ibu yang menjenengan sering kali mendengar, tetapi di dalamnya sebelum di kampung Inggris sejarah di Pare itu seperti apa, nanti sama-sama kita lihat. Termasuk pula kita tergugah untuk menyikapi bukan hanya sekedar Pare, tetapi di lingkungan Kabupaten Kediri. Selanjutnya Bapak Ibu, terima kasih nanti atas dukungan panjenengan semua. Kami nanti akan membuat museum perjuangan masyarakat Pare. Dan hanya sekilas atau sedikit peninggalan-peninggalan ini yang menjadi momentum atau momen untuk kita menengok sejarah Pare, bukan hanya monumen yang ada di depan, tetapi nanti apa saja yang pernah para pejuang untuk menggugah kita bersama-sama untuk perjuangan itu, berbagai mesin ada di belakang, nanti kita monumenkan dalam bentuk museum perjuangan masyarakat Pare. Kalau misalnya monumen atau museum itu nanti perlu ada penambahan-penambahan, mungkin ada yang masyarakat Pare punya sesuatu ide atau apa saja menjadi peninggalan juga, mohon bisa dititipkan di kami gitu. Itu harapannya.
Terima kasih, itu barangkali yang dari saya. Ada tambahan dari Pak Arif, monggo Mas. Terima kasih dari Bapak Ibu dan khususnya rekan-rekan TK4. Lama kita enggak rapat bareng Pak Yusuf Didi. Waktu awal-awal mungkin kita juga sering ketemu, tapi di grup kita tetap komunikasi. Terima kasih tadi dari Mas Didi, Pak Yus, dan saya Bunda Bu Yanti dan beberapa ibu yang lain terkait. Memang nanti kami wajib meneruskan terkait masukan-masukan dari panjenengan, sehingga nanti khususnya di kalangan anak-anak kita, anak-anak sekolah, memang sangat strategis kalau lewat sekolah untuk istilahnya terkait menyampaikan sejarah, sehingga nanti anak-anak kita dan generasi setelahnya itu betul-betul meng-Indonesia dan betul-betul berjiwa Indonesia, sehingga semangat Indonesia juga, yang dimana tadi istilahnya era kreator sekarang ya kita kompetisi dengan era digital sekarang dengan cara yang sama. Oke, terima kasih, nanti kita akan melanjutkan, dan nanti kami juga bincang-bincang dengan Pak Agus juga, kepala SMP beliaunya 2 SMP 2 Pare sama SMP 4. Tadi kan sempat diskusi, nanti kita anak-anak juga kita adakan lomba ke depan, bisa lomba terkait pidato cerdas cermat, bisa jadi nanti drama tradisional juga yang ruhnya, marwahnya khususnya tentang ini, sehingga nanti kalau anak-anak ada lomba itu kan akhirnya kan mencari baik berupa literatur maupun juga nanti akan bertanya pada yang tahu, gitu kan, sehingga nanti sehingga nanti akan berkompetisi juga, sehingga nanti dengan adanya lomba kan anak-anak bisa lebih menonton gitu. Dan gitu. Sehingga nanti ada juga diskusi nanti setiap sekolah juga, sementara kita awali di SMP, nanti paling tidak setiap lembaga SMP kita misalnya distribusikan, sehingga nanti paling tidak sementara nanti ada satu buku dulu, nanti sekolah akan setelah menambah sendiri, sehingga nanti akan jadi setelah buku di perpustakaan nanti ada, sehingga tapi nanti juga setelah kalau buku itu ada, kami juga berharap juga dari semua pihak, yang jelas Bapak Ibu guru kepala sekolah dan juga dari wali murid masyarakat tuh, misalnya jangan jadi pajangan yang cantik, tapi mending buku ini agak nekok-nekok kan biar dibaca. Kalau masih tetap mulus berarti kan dibaca, sehingga nanti bisa tidak sekedar membaca buku, juga membaca kehidupan juga, sehingga nanti dalam arti membaca cerdas, sehingga betul-betul nanti Kediri menjadi kota yang berbudaya. Terima kasih masukannya Bapak Ibu. Dan saya tadi juga terkait tadi Pak Kangko menyampaikan terkait, saya bayangkan proses kreatif beliau selama 24 tahun itu suka dukanya seperti penggalian data panjenengan ketika cari kan ada suka dan dukanya, apalagi kalau 24 tahun yang lalu kan belum ada namanya WA apa kan paling nggak harus mendatangi kan. Terus bagaimana telepon pun juga masih terbatas, sehingga itu luar biasa. Bagaimana mungkin bisa ditambahkan, bahkan mungkin bisa ditanyakan juga nggak apa-apa, sehingga nanti bisa menambah kita tuh ternyata penjelasannya sangat luar biasa, tidak semudah kalau kita kan tinggal baca, tapi bayangkan proses kreatif itu